Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Hadir untuk Anda, saya akan meramalkan untuk urutan yang keenam. Saya akan mengambil orang yang berzodiak Scorpio ya. Kita akan melihat bagaimana edisi di bulan Oktober. Selama 1 bulan ke depan, bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan berbagai bentuk sisi halangan dan hambatan itu seperti apa. Kita akan melihat lebih jelas bagaimana yang nanti akan diberikan secara seutuhnya, apa yang akan diberikan kepada kamu di bulan Oktober, dan apa saja harus kamu bina dan harus kamu introspeksi diri dengan sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu zodiak Scorpio ya. Sebelum saya melanjutkan hasil ramalan, saya akan membacakan dulu berbagai karakteristik untuk kamu orang zodiak Scorpio. Yang tadinya di sini adalah mengenai tentang kehidupan kamu, kehidupan yang penuh dengan misterius ya. Karena kenapa? Apa yang saya lihat seperti ini adalah penuh dengan rahasia dan kurang adanya sebuah keterbukaan. Jadi sisi kepribadian itu dapat menunjukkan bagaimana kamu menjalani sebuah kehidupan kamu dan menjalankan kepada lingkungan sekitar kamu. Ya, biasanya untuk orang zodiak Scorpio itu lebih banyak terkenal sebagai ambisius dan punya sesuatu yang mungkin akan terjadi, dia bakal bisa tahu sebelum kehidupan itu terjadi dalam hidupnya gitu ya. Nah, jadi kehidupan dengan penuh dengan misterius itu kehidupan yang nanti akan dijalankan dengan penuh seksama dan lebih teratur ya. Nah, jadi zodiak Scorpio itu pun juga terkenal dengan orang yang pemberani, diam-diam tapi pemberani, diam-diam tapi menghanyutkan ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan bagaimana dengan sifat karakteristik yang dipengaruhi oleh zodiak Scorpio di bulan Oktober. Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Pertama, kita akan melihat dulu kepribadian yang akan kamu jalankan dalam hal positif dan negatif di bulan Oktober. Kita akan melihat dari segi positifnya. Di sini ada kartu Virgen dan sisi negatifnya adalah kartu Euphoria ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sifat kepribadian kamu yang akan kamu jalankan, sifat positif di bulan Oktober ya. Nah, dengan Virgen, become a loving mirror ya, cerminan cinta yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ya, mengenai tentang sebuah penyatuan emosional kamu ya. Nah, karena kenapa? Karena yang saya lihat adalah sebuah penghargaan untuk diri kamu sendiri dan bahkan untuk orang lain. Berarti ibaratnya adalah kamu harus bisa lebih banyak menghargai situasi kondisi, menghargai setiap keputusan dan menghargai apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu sikapi, sehingga kamu bisa berjalan dengan lebih seutuhnya ya. Nah, jadi di sini adalah penyatuan emosional, menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Penghargaan tanpa syarat. Kebahagiaan orang lain adalah sebuah pembebasan. Kebahagiaan antara diri kamu sendiri itu juga adalah sebagai hak dan kewajiban sebagai manusia, sebagai hak pribadi kamu. Jadi hal yang positif adalah sudah saatnya kamu bisa lebih banyak mengambil sikap untuk lebih banyak sikap berani ya. Sikap mengesampingkan rasa takut kamu, rasa dendam yang berlebihan, cemburu dan rasa amarah kamu. Bergembira dalam sebuah kegembiraan dari orang lain ya. Nah, jadi kamu jangan terlalu banyak memberikan segala sesuatunya dengan susah payah ataupun banyak muluk-muluk ataupun bersikap negatif, karena segala sesuatunya itu tidak akan mungkin terjadi untuk sesuatu hal yang negatif. Jika kamu bisa mengesampingkan rasa takut kamu, dendam, cemburu, dan amarah kamu yang berlebihan. Jadi kamu harus bisa melihat kalau jika orang lain gembira, kamu juga bisa ikut merasakan gembira. Ibaratnya begitu itu ya. Jadi percayalah dan ketahuilah bahwa kamu bisa memberikan sesuatu yang pemulihan dalam hidup kamu, cerminan dalam sebuah kegembiraan dan kesuksesan yang bisa kamu raih di sekitar kamu secara lebih sempurna dan secara unik ya. Nah, ini adalah sifat kepribadian kamu yang secara positif untuk kamu capai di bulan Oktober. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi negatif ya. Sisi negatif Euphoria ya. Honour yourself ya. Nah, Euphoria di sini mengenai tentang sebuah menghormati diri kamu. Jadi sifat kepribadian kamu yang negatif ya, ini kalau saya adalah kamu tidak menghormati jati diri kamu yang sebenarnya untuk mencapai sebuah kepuasan, kegembiraan hati kamu ya. Kualitas daripada kuantitas. Kuncinya adalah kamu bisa lebih banyak sadar diri,
membangun diri untuk lebih banyak bersikap lebih selektif tentang siapa yang harus kamu perhatikan secara fisik dan secara meluas ataupun lingkungan sekitar kamu. Pengaruh negatifnya di sini adalah kamu kurang adanya sebuah menghargai dan menghormati. Kamu tidak ada sesuatu yang diberikan kepada apa yang terbaik dalam hidup kamu yang harus kamu jalankan. Bersikap selektif pun juga tidak memberikan sebuah energi positif, karena kamu selalu mengedepankan apa yang menjadi kualitas daripada kuantitas. Nah, jadi kalau bisa, kamu harus bisa lebih banyak menghargai dan menghormati, ya, setiap situasi, kondisi, keadaan seperti apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami. Keputusan seperti apa bisa kamu pikirkan 1 kali, 2 kali, bahkan bisa lebih, karena itu semua sesuai dengan cara menghargai dan menghormati. Nah, begitulah sifat kepribadian kamu untuk zodiak Scorpio. Fear and euphoria ini positif dan sisi negatif. Jadi ibaratnya kamu harus bisa lebih banyak cerminan cinta yang penuh perhatian, penuh dengan kasih, dan salinglah menghargai dan saling menghormati, ya. Nah, jadi itu zodiak Scorpio yang harus kamu berikan, yang harus kamu sikapi dengan baik. Nah, jadi kamu udah tahu ya, untuk kamu zodiak Scorpio, itulah sisi kepribadian positif dan negatif. Karena setidaknya kamu harus lebih banyak bijaksana, perhatiankanlah sesuatu dengan lingkungan sekitar kamu, ya. Baik buruknya yang harus kamu jalankan, itulah yang harus kamu sikapi dengan baik. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang harus kamu hadapi dalam hal yang baik buruknya di bulan Oktober. Pertama mengenai tentang bad health, yang kedua pathway, yang ketiga ada kartu gift, ya. Nah, kartu bad health, ya, mengenai tentang sebuah kesehatan yang cukup memburuk, ya. Kesehatan di mana mungkin di sini ya mungkin bisa saja kesehatan pikiran dengan suatu penyakit yang cukup ringan, mungkin dengan sesuatu yang penyakit pilek, penyakit ringan, keseleo, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat untuk kamu bad health, ya, yang harus saya lihat adalah kamu harus bisa lebih banyak mengistirahatkan organ tubuh kamu, mengistirahatkan hati dan pikiran kamu, ya. Jadi secara umum hal yang akan terjadi itu mengenai tentang sebuah depresi, ya. Ada sebuah masalah yang memang kurang bisa menguntungkan kamu, ya, sehingga ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu tuh jadi depresi, susah untuk mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik, ya. Jadi kesehatan ini menunjukkan bahwa adanya sebuah masalah dalam sebuah hubungan dengan sesuatu perasaan yang tidak berdaya, ya. Jadi kalau bisa, kalau yang saya lihat di sini di bulan Oktober kamu lebih banyak bekerja keras, ya. Kalau bisa kamu banyak bertindaklah lebih membuat kesehatan kamu lebih bagus, lebih membaik. Karena atas sesuatu apapun yang saya lihat adalah ketidakmampuan untuk bertindak, ya. Ketidakmampuan dalam hal apa yang akan kamu jalankan, sehingga kamu bisa jatuh sakit, sehingga depresi dan kurang adanya sebuah ketenangan jiwa kamu. Nah, sehingga di sini kalau yang saya lihat perjalanan hidup kamu itu di sini masih panjang, ya. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini kurang adanya sebuah jalan, ya. Karena yang saya lihat ini adalah membutuhkan sebuah jalan cukup panjang, jalan setapak demi setapak, ya. Jadi apa yang kamu jangan di sini sesuatu yang memang mengarah dalam waktu 1 sampai 2 tahun, ya. Jadi pathway mengenai tentang sebuah jarak mungkin temporal maupun spasial. Jadi kamu tidak bisa mencoba masalah, ya, sesuatu yang dipaksakan, ya, sebuah masalah. Jadi di sini akan mengalami sebuah jalan dalam menuju sebuah perkembangan yang cukup berkelanjutan, ya. Nah, jadi ya semua jalan demi jalan, ya. Kartu ini sudah ada di depan mata kamu, ya. Jadi mungkin di sini adalah bersabar dalam waktu 2 tahun ke depan, ya. Jadi banyak harus kamu lakukan, sesuatu yang harus kamu kerjakan dalam waktu yang cukup lama, ya. Jadi sesuatu hal apapun bisa saja menandakan sebuah hal yang cukup baik, asalkan kamu bisa lebih bagus ke depannya dalam menjalankan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, ya. Itu juga yang ketiga, ini mengenai tentang sebuah gift, sebuah kartu yang cukup positif, kartu yang cukup memungkinkan, ya. Karena kenapa? Mungkin di sini banyak memberikan sebuah bentuk dukungan, nasihat,
sumber daya, penyelamatan atau sebuah kegembiraan, bahkan sebuah kepuasan hati kamu ya. Jadi kemampuan untuk bisa melunakkan ataupun mengalahkan si lawan ya. Jadi bisa mendapatkan sebuah sikap yang cukup baik dalam mempertahankan ide, gagasan, wawasan ataupun tambahnya kuat posisi kamu yang kamu jalankan ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak meningkatkan ide gagasan kamu, bersikap lebih terbuka terhadap dukungan orang lain ya. Jadi pekerjaan baru, promosi dan bantuan bisa kamu dapatkan dengan sebuah tawaran promosi yang cukup baik, cukup positif ya. Kartu yang sangat beruntung, kartu yang sangat bisa mengambil sebuah keuntungan dalam sebuah harapan, kebahagiaan, sebuah hasrat ataupun sebuah ambisi yang bisa kamu capai. Sesuatu yang mungkin kartu ini mengatakan sebuah gambaran yang cukup kuat bahwa kamu akan mendapatkan sebuah promosi, kejutan ataupun tawaran bonus ataupun sebuah hal yang positif yang bisa menggembirakan hati kamu ya. Nah, jadi perjalanan hidup kamu di sini kalau saya lihat di bulan Oktober kamu jangan terlalu lelah, jangan terlalu capek dalam menggapai apa yang menjadi tujuan impian kamu. Kerja boleh kerja, asal jangan terlalu banyak menguraskan energi dan tenaga, apalagi waktu kamu. Jangan terlalu banyak memberikan sebuah pengorbanan, karena waktu sangat panjang sekali bisa kamu capai, dan waktu bersabar dalam waktu 2 tahun. Ya, barulah kamu bisa mencapai apa yang bisa kamu inginkan sampai 2 tahun ke depannya. Ya, jadi inilah yang akan kamu jalankan ke depannya, jadi bersikap lebih sabar, ekstra hati-hati dan lebih waspada, dan jagalah kesehatan ya. Jadi ini yang akan kamu jalankan di bulan Oktober. Itulah yang di bulan Oktober apa yang harus kamu capai dan harus kamu sikapi. Persiapkan diri kamu itu lebih bagus ya. Nah, kita akan melihat sebuah bentuk halangan, hambatan di bulan Oktober bagaimana untuk zodiak Scorpio yang harus kamu lalui. Bentuk halangan di sini adalah mengenai tentang sebuah kartu Rabi, Moonstone ya. Kartu Rabi mengenai tentang sebuah gairah, rasa semangat untuk ke masa depan. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu berikan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, jadi Rabi mengenai tentang sebuah gairah, mengenai tentang sebuah fisik dan energi dalam sebuah kekuatan hidup kamu ya. Jadi hubungan di sini adalah sesuatu saat yang lebih tepat memperjelas apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan apa yang akan kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan dalam hubungan kerjasama, hubungan antar kolega kerjasama ataupun unsur urusan bisnis ataupun sesuatu yang memang bisa kamu dapatkan ya. Nah, jadi sebuah kekuatan, nyalakan kembali gairah kamu, semangat kamu, kepuasan hati kamu dalam segala bidang aspek yang akan kamu jalankan ya. Nah, jadi di sini kamu bisa membuat sebuah perubahan dalam membawa sebuah kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar ya. Terbukalah untuk bisa lebih banyak memberi dan menerima ya, perhatian, cinta dan kasih sayang ya, ataupun memang respect di dalam hidup kamu. Jiwa kamu sebenarnya membutuhkan sebuah belas kasihan ya, cinta dan pengertian ya. Tapi di sini ya kamu harus bisa lebih banyak menumbuhkan sesuatu yang memang lebih bertahan, bahkan bisa lebih kuat. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menghargai hubungan, ungkapkan dan ekspresikanlah bentuk gambaran hidup kamu seperti apa. Apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu capaikan, dan apa yang kamu butuhkan. Kamu bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu terhadap kolega kerjasama, terhadap orang yang kamu sayangi, ataupun orang yang kamu ajak kerjasama ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini adalah hidup kamu sebenarnya tidaklah susah, hanya kembalilah kamu membantu membangkitkan sebuah energi yang baik ya. Nah, jadi segala bentuk halangan itu adalah kamu kurang adanya sebuah fisik yang kuat dan kepribadian kamu yang cukup mapan. Terus yang kedua, bentuk halangan kamu ya, ini mengenai tentang sebuah moon cycles, siklus kehidupan, siklus bulan ya di sini ya. Nah, jadi moon cycles ya, moonstone ini mengenai tentang namanya sebuah pengingat. Sudah waktunya kamu lebih banyak menyesuaikan kehidupan kamu, siklus kehidupan, ritme kehidupan kamu dan kondisi mental kamu secara fisik. Ya, hidup kamu
Biologis normal kamu harus bisa lebih bagus, lebih sempurna dari biasanya, dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak memfokuskan perhatian kamu dari sekarang. Ya, untuk di bulan 10. Jadi, cobalah kamu bisa mendengarkan hati batin jiwa kamu, intuisi kata jiwa kamu seperti apa. Apa yang apa yang diinginkan, dan apa yang dikasih tahu, itulah harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu. Ya, jadi jiwa kamu di sini sebenarnya terlepas dalam sebuah harapan, ya. Hanya saja kamu kurang fokus dan kurang bisa memberikan sebuah efek yang cukup membawa dalam sebuah keberkahan, ya. Nah, sekarang di sini kita akan melihat dari segi hambatan. Nah, kita akan melihat dari segi hambatan. Ini mengenai tentang sebuah batu fluorite dan garnet, ya. Nah, fluorite mengenai tentang sebuah hambatan, sebuah jiwa, ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu tingkatkan, yaitu dengarkanlah intuisi kata hati batin jiwa kamu. Waktunya kamu harus bisa lebih banyak mempercayai intuisi kata batin kamu. Itu yang menjadi sebuah bentuk hambatan. Karena kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menjiwai hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan, yang akan kamu sikapi. Jadi kamu kurang ada sebuah dukungan dari diri kamu sendiri. Ini yang paling utama adalah, yang paling menguntungkan adalah intuisi hati batin jiwa kamu. Terus yang kedua, mengenai tentang sebuah hambatan, ini mengenai tentang sebuah harapan dan sebuah komitmen. Komitmen yang akan dibawa dalam sebuah janji, harapan yang akan dibawa dalam sebuah kepuasan, hal positif yang akan dicapai. Sudah saatnya kamu harus bisa lebih banyak menyalakan kembali gairah semangat kamu. Bukalah hati jiwa kamu untuk sebuah hubungan yang positif dan cukup berkomitmen yang jelas. Jangan selalu merasa bersalah karena kamu ingin bahagia dan sukses, sehingga hubungan berkomitmen pun membutuhkan waktu yang jangka panjang, ya. Jadi di sini, ibarat di sini adalah mitra kerjasama yang akan kamu jalankan. Ini akan membawa dalam nilai 100% berkomitmen pada kamu dan akan bersama-sama bekerja sama dengan kamu, ya. Nah, jika kamu sudah bisa menjalin sebuah hubungan yang positif, maka ada sesuatu hal yang bisa mendapatkan sebuah hal yang cukup kuat dan penuh dengan sebuah harapan. Jadi apa yang kamu sikapi bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik, ya. Nah, hambatannya adalah sebuah bentuk komitmen dan sebuah pemandu jiwa, kata intuisi jiwa kamu. Jadi sudah saatnya kamu sudah lebih banyak mempercayai diri kamu sendiri daripada omongan orang lain. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti, ya, Anda cukup tahu tadi untuk zodiak Scorpio, halangan hambatan seperti apa yang akan kamu sikapi, ya. Nah, itulah harus kamu sikapi dan harus kamu bina dengan baik. Nah, lalu apa yang harus kamu perbaiki di bulan Oktober? Ada The Equator, ada Rock, ada juga Voice, ya. Nah, The Equator mengenai tentang yang namanya sebuah kesetaraan dalam hidup kamu. The Equator, ya. Jadi di sini ada hitam, ada putih. Ini mengenai tentang sebuah to make equal, membuat sebuah setara, seimbang dan sejalan, ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang adalah hidup kamu harus bisa banyak menemukan sebuah keseimbangan hidup kamu. Keseimbangan yang setara di antara orang-orang dengan tujuan yang memiliki sebuah arah tujuan yang jelas, ya. Jangan terlalu banyak membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Tugas kamu sekarang tidak berguna hanya mengarah ke ketidakbahagiaan. Jadi kamu lebih banyak fokusnya sesuatu media yang bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kepuasan hati kamu. Tidak harus ada sesuatu yang mungkin mengalami sebuah tindakan yang ekstrim, tetapi mencari setara, sejalan, itu adalah sebuah kehidupan kamu, ya. Nah, terus yang kedua mengenai tentang sebuah namanya rock, ya. Yang saya lihat hidup kamu ada sesuatu yang mungkin harus kamu jalankan dengan bentuk pertahanan, bentuk fondasi kamu, ya. Bentuk kehidupan kamu seperti apa? Kamu harus bisa lebih banyak sabar dalam menjalankan hidup kamu. Sabar, lambat tapi pasti, lambat tapi mantap, ya. Nah, rock ini mengenai tentang sebuah endurance, ya. Sebuah kendala
Terkadang itu adalah sebuah jalan, ya. Jadi kamu jangan menganggap bahwa semua kendala, semua halangan hambatan itu semua adalah sesuatu yang mungkin harus kamu bina ataupun sesuatu yang harus kamu jalankan sebagai momok kehidupan kamu. Tetapi kendala bisa juga sebagai kehidupan dalam sebuah jalan, ya. Terkadang Tuhan tidak memberikan kamu menjalankan jalan tersebut yang kamu pilih, tetapi malah diberikan sebuah jeda, ya, pemberhentian waktu untuk tidak melewati jalan tersebut, ya. Nah, jadi terkadang apa yang kamu jalankan tidak bisa kamu lewati, terhalangi oleh kendala waktu ataupun yang lainnya, ya. Nah, jadi kamu jangan berkecil hati dengan kemajuan yang sangat lambat. Kemajuan yang kamu buat di sini adalah keterbukaan sebuah hubungan dalam sebuah apa yang harus kamu jalankan dengan baik. Jadi, ceritakanlah pembelajaran hidup kamu di buku diari ataupun dengan jiwa kamu. Curhatkanlah, komunikasikanlah, ekspresikanlah dengan dirimu, jiwamu dengan Tuhan kamu. Maka segala sesuatunya akan terselesaikan dengan baik dan secara seutuhnya, ya. Terus juga di sini ketiga ada kartu voice. Speaking your word, ya. Jadi berbicaralah dengan kata-kata kamu. Dunia kata, dunia apa yang akan kamu curahkan dengan dunia pikiran kamu, ya. Gunakanlah suara kamu, bicaralah dan ekspresikanlah, ya. Jadi seringkali bukan apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya, bagaimana kamu mengekspresikan. Jadi berbicara dengan jelas, ceritakanlah kisah kamu, ceritakanlah hidup pembelajaran diri kamu dan pengalaman kamu seperti apa, ya. Suara memang lebih mudah untuk diekspresikan sesuatu dengan menciptakan sebuah emosi diri kamu dengan orang lain, ya. Komunikasi bahasa yang kompleks. Dengarkan suara itu harus dilakukan dengan seksama, mungkin dengarkan dengan intuisi kata hati batin kamu, ya. Nah, jadi kebaikan yang lebih besar tidak perlu takut untuk berbicara tentang sebuah ketidakadilan dan untuk mengubah sebuah hukum ataupun sistem yang memang untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi, mulailah dari sekarang di bulan Oktober, curahkanlah, ekspresikanlah lebih seksama. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, bisa mendapatkan segala sesuatu dengan baik. Tujuan hidup kamu seperti apa? Ini yang saya lihat adalah bentuk sebuah keseimbangan setara dalam apa yang akan kamu sikapi dengan baik, ya. Nah, hidup kamu tidak ada sesuatu yang janggal, tidak ada sesuatu yang susah untuk dilakukan, hanya saja semua tentang sebuah kesiapan diri kamu, ya. Kesiapan tentang apa yang akan kamu sikapi dengan baik. Nah, itulah yang harus kamu sikapi dengan apa yang harus kamu seksamakan dalam hidup kamu. Nah, itulah zodiak Scorpio, hidup kamu seperti apa? Itulah menurut saya bagus, hanya saja pemikiran dan pendekatan jiwa kamu, dengarkan intuisi kata hati batin kamu dan jiwa kamu dengan Tuhan, ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dari segi asmara percintaan. Asmara percintaan zodiak Scorpio, segi emosional, cinta dan perasaan antara si dia dengan diri kamu. Pertama ada consider your foundation, love make the difference, back to what you love, ya. Apa yang diinginkan si dia dengan diri kamu, dia pengennya adalah supaya ada sebuah ketetapan hati yang harus kamu sikapi dengan penuh komitmen, ya. Look at how committed you are to love, ya. Jadi apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, kamu bisa mempertimbangkan segala keputusan kamu terhadap si dia. Apakah memang kamu menginginkan dia, kamu memilih dia sebagai pasangan hidup kamu, atau memang kamu hanya menginginkan dia sebagai sahabat ataupun teman dekat, ya. Memang di sini adalah cinta banyak memberikan sebuah perbedaan, ya. Jadi sesuatu yang harus kamu lakukan adalah sebuah bentuk pertumbuhan. Sikap, tingkah laku, perilaku yang harus kamu capai adalah mungkin di sini adalah banyak sesuatu yang mungkin dia lihat dari kamu, banyak perbedaan. Mungkin dari segi pertemanan, sahabat orang lain ataupun orang terdekat. Bahkan sebagai orang lain atau sebagai pacar.
Karena yang saya lihat di sini adalah dia melihat kamu adalah love make the difference. Banyak memberikan sebuah bentuk perbedaan, banyak memberikan sebuah bentuk bahwa mungkin kamu bisa mencapai perasaan dia itu mungkin dari sisi pertemanan, persahabatan, ataupun mungkin dari sisi hubungan yang cukup baik. Ya, mungkin dia merasa bahwa hari ini kamu begitu perhatian dengan dia. Besoknya kamu menganggap dia hanya sebagai teman. Besoknya lagi kamu hanya menganggap dia sebagai teman dekat. Besoknya lagi, mungkin banyak perbedaan. Jadi dia merasa bahwa dia pengennya kamu membuat sebuah ketetapan hati. Consider your foundation, ya. Dia pengen kamu mempertimbangkan keputusan kamu. Apakah kamu tuh menganggap dia itu sebagai teman lama, teman dekat, teman karib, ataupun hanya sebagai orang lain, teman ataupun hanya sebagai sahabat, atau bahkan hanya sebagai uring-uringan saja, ataupun hanya sebagai sahabat, ya. Teman hanya teman aja gitu ya. Jadi semua kembali ke hak kamu. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu capai, dan apa yang kamu inginkan. Karena dia merasa bahwa mau dibilang seperti teman, iya. Mau dibilang seperti sahabat pun iya. Sebagai orang lain pun iya juga. Ataupun sebagai pacar pun iya juga. Tapi terkadang semua dari sikap kamu, bagaimana kamu menyikapi dia. Jadi dia merasa bahwa bingung. Satu hari demi satu hari kok sikap kamu beda ya. Bukan seperti orang yang sedang berpacaran. Nah, jadi dia merasa bahwa seperti itulah, dia merasa bahwa kamu seperti ini, kamu seperti itu, tapi kok tidak ada sebuah perbedaan yang majemuk atau perbedaan yang cukup membawa dalam sebuah orang yang benar-benar memiliki sebuah pasangan untuk saling mencintai gitu ya. Nah, terus juga di sini bagaimana dengan emosional cinta dan perasaan antara diri kamu dengan si dia. Ada slow down, be authentic, love is all around you, ya. Di sini kalau yang saya lihat, dia mengatakan bahwa dia pengennya bahwa perasaan antara dia dengan kamu, dia pengennya mengalami sebuah lambat, ya, pause and allow things to unfold. Jadi dia pengennya kamu menjaga sesuatu itu, hubungan itu tidak perlu terburu-buru, ya. Mungkin juga memang berdasarkan mood ataupun memang berdasarkan situasi kondisi. Dia pengennya tahu bahwa pengennya kamu dengan dia, pengennya dia terhadap kamu itu ya mungkin tahu, ya mungkin pengen tahu banyak hal tentang diri kamu, sikap dan tingkah laku, perilaku kamu seperti apa. Pengennya bahwa kamu itu memiliki sebuah hal yang cukup baik gitu loh. Pengennya bahwa bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, cukup positif dalam apa yang bisa kamu sikapi gitu ya. Jadi mungkin dia pengen tahu bahwa satu hari dijadikan teman gimana ya, besoknya dijadikan sahabat gimana ya, besoknya lagi gimana ya, banyak perubahan. Jadi dia pengen tahu ataupun kamu pengennya saya bisa lebih banyak tahu tentang apa yang dia inginkan, apa yang dia mau gitu ya. Slow tapi pasti. Nah, jadi antara diri kamu dengan si dia itu pengennya menjaga hubungan itu tidak perlu terburu-buru gitu ya. Cinta sih cinta, sayang sih sayang, tapi ya mungkin banyak makan waktu lah gitu ya. Nah, terus juga di sini ya mungkin pengen juga ingin mencari sebuah kebenaran, apakah benar-benar si dia tuh benar-benar suka dan sayang dan cinta sama kamu gitu ya. Jadi dia pengen ya mungkin antara kamu dengan si dia mungkin ya pengen mencari sebuah kebenaran hakiki yang sebenarnya ingin membawa dalam sebuah komitmen. Ya, mungkin juga zodiak Scorpio ya, antara diri kamu pengennya mungkin tidak mau memberikan sebuah sikap reaksi yang negatif ya, tapi dia mungkin mau biasa-biasa saja gitu ya. Namanya untuk orang zodiak Scorpio penuh dengan misterius ya. Jadi dia tidak mau memberikan sebuah keterbukaan secara langsung. Jadi memberikan sesuatu dengan mungkin ya sikap, sifat dan tingkah laku yang mungkin sangat menjengkelkan ya. Jadi pengennya mencari sebuah kebenaran yang nyata, yang benar-benar bisa kamu jadikan sebuah komitmen dalam perasaan. Terus juga ketiga, ini mengenai tentang sebuah cinta. Cinta ada di sekitar kamu. Love is all around you, ya. There is love everywhere, all the time.
simply acknowledge this as such ya. Nah, jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan di sini sebenarnya pengennya adalah menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Nah, kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu. Jadi, sebuah ketetapan hati itu ya mungkin ingin dijalankan sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan dan apa yang saya harapkan gitu ya. Nah, jadi antara si dia dengan kamu, antara kamu dengan si dia sebenarnya hampir sama ya, perasaan yang pengen dia mau dan perasaan yang pengen dia inginkan gitu. Jadi semua tergantung bagaimana kalian sikapi. Karena juga memang untuk sebuah percintaan, orang zodiak Scorpio itu dia bukan orang yang belak-belakan, tetapi ya mungkin lebih banyak menguji coba sehingga hubungan ini tidak mau salah langkah ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu zodiak Scorpio. Benar atau tidak, kamu yang sikapi, kamu yang mengalami itu semua. Jadi di bulan Oktober sikapilah dengan lebih seksama dan lebih positif ya. Nah, jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan nantinya, itu nanti akan memberikan sebuah energi yang cukup drastis dalam sebuah perubahan hidup kamu. Yang penting kamu bisa lebih banyak bersabar dalam waktu 2 tahun ke depannya ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. 081919635839. Di sini sudah ada edisi harga paket promo untuk edisi di bulan Oktober ya. Ataupun bisa mengikuti harga paket di aturan ketentuan yang lebih awal, lebih terdahulu ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.